PN Solo, Pengadilan Negeri Solo, telah memutuskan atas gugatan Dr. Taufik terkait dugaan ijazah palsu Saudara Joko Widodo. Nah, hasilnya adalah bahwa Pengadilan Negeri Solo tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Sangat lucu ya. Ini terjadi di negara Republik Indonesia. Untuk kesekian kalinya hakim mendegradasi kewenangannya. Akhirnya rakyat tidak tahu harus kemana untuk mencari keadilan. Nah, padahal Prabowo katanya sudah menaikkan gaji-gaji para hakim ini ya, hingga sampai dari level bawah sampai ke atas ya. Buat apa itu dinaikkan gajinya? Kinerja hakimnya seperti ini. Gampang saja. Udah makan gaji buta aja itu para hakim. Kalau ada nanti perkara, tinggal putuskan perkara apapun. Tinggal putuskan saja supaya aman ya, bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili. Titik. Ya. Tidak akan dihujat, tidak salah, tidak benar. Tetapi dosa kalian hakim ya, melakukan itu, digaji dari uang rakyat untuk mencari keadilan bagi rakyat, tetapi dengan gampangnya mengatakan tidak berwenang. Semua perkara lakukan saja seperti itu. Mudah. Udah selesai, bebas semuanya. Perkara apapun di Indonesia, di Republik ini, katakan saja tidak berwenang. Ya, pengadilan tidak berwenang. Selesai kan? Ya, yang berwenang adalah rakyat nantinya. Rakyat yang berwenang mengadili, maka akan terjadilah pengadilan rakyat ataupun pengadilan hukum rimba di Republik ini. Kalau begini terus ya. Dan paling dapat kita satu hal yang penting adalah bahwa ternyata tidak perlu punya ijazah asli ataupun dari sekolah, dari perguruan tinggi. Ternyata ijazah apapun, mau palsu, mau buatan dari mana, mau dari pasar pramuka, tidak masalah. Karena tidak akan ada yang mengadili ya. Tidak bisa dipidana kata Bareskrim ya. Karena semuanya identik, otentik, apalah titik gitu ya. Bukan detok, tapi identik jadi otentik. Nah, kan begitu ya. Secara perdata, ya hakim akan mengatakan tidak berwenang mengadili. Jadi aman kan? Sepanjang ya kita misalnya punya ijazah palsu untuk katakan untuk bekerja di mana. Nah, sepanjang orang yang bekerja itu menerima, ya udah nggak ada masalah kok. Kan gitu ya. Atau misalnya mau jadi bupati, mau wali kota, sepanjang kita punya bisa lolos dari KPU, dilegalisir aja ya. Gampang kan legalisir. Bisa buat stempelnya, apa, tanda tangan, ya gimana lah gitu, gampang. Nah, sepanjang itu lolos, udah selesai kok, nggak ada masalah ya. Kan tidak bisa digugat. Nah, ini jadi sebuah presiden buruk bagi negara ini, bagi republik ini, bahwa hakim tidak berwenang mengadilinya ya. Itu sudah terjadi ya, dan sudah menjadi sebuah keputusan. Kita lihat saja nanti perjuangan para pencari kebenaran ini, mereka, Dr. Taufik dan yang lain, apa yang mereka lakukan. Kami rakyat jelata, ini hanya bisa mendukung dengan doa. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa itu membukakan hati pada suatu lembaga hukum yang benar-benar nantinya itu mau memberikan kejujuran integritasnya. Kita tidak tahu yang mana, tetapi kita hanya bisa berdoa dan berusaha. Dr. Taufik, Rismond, Roy Suryo, Dr. Tifa dan lain-lain, Rizal Fadila ya,
dan lain-lain dan sebagainya itu kita doakan sehat selalu untuk berjuang. Semoga perjuangan mencari kebenaran itu dapat tercapai. Dan kalau berharap dari DPR, nggak ada. Ya. DPR bukan Dewan Perwakilan Rakyat. DPR adalah konco-konco pemerintah. Ya. Nah, pemerintah ini sebenarnya siapa ya? Jadi kita kan punya presiden. Nah, ini nanti yang kita akan bahas di video berikutnya ya, bahwa kita itu punya presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Siapa kepala negara kita? Siapa kepala pemerintahan kita? Nanti kita bahas. Yang pasti, presiden buruk akibat daripada keputusan pengadilan Solo yang mengatakan tidak berwenang mengadili perkara ijazah palsu ini, maka dapat kita ambil kesimpulan, ayolah kita dukung gerakan membuat atau membeli ijazah palsu, karena aman-aman saja. Sekarang biaya kuliah itu mahal sekali. Per semester mencapai 20 juta, itu PTN ya. 20 juta per semester, mahal. Bayangkan itu kalau ditempuh 8 semester berapa? Belum uang biaya ini, biaya itu, kos, biaya skripsi segala macam, banyak ya biayanya. Tetapi untuk mencapai cara strategi instan ya, seperti mie instan ya, cepat, tepat, mudah dan murah ya, itu adalah membeli ijazah palsu. Karena bisa digunakan itu, bahkan bisa digunakan sebagai kepala-kepala daerah, yang lain-lain ya. Kan banyak yang sudah menggunakan aman-aman aja ya. Artinya juga tidak bisa dibuktikan, kan sulit membuktikannya. Nanti ada yang menuduh harus membuktikan. Bahkan bisa dikatakan mencemarkan nama baik ya. Jadi tidak boleh, aman. Ijazah palsu itu adalah sakral dan goib, tidak bisa diapa-apakan ya. Tidak bisa dituntut, tidak bisa di segalanya. Pokoknya aman karena dia goib, karena dia sangat sakral bagi pemiliknya. Jadi gunakan saja ijazah palsu, tidak ada masalah kok. Kalau melihat kondisi fenomena presiden buruk yang ada sekarang, supaya lebih hemat. Jadi cara berhemat instan, mudah, murah ya, dan cepat adalah membeli ijazah palsu. Walaupun kami tidak menyarankan, tetapi kita lihat fenomenanya ya, boleh-boleh saja. Opsi terbaik mungkin itu. Ya, ini hanya sebuah kritik daripada apa yang telah terjadi, daripada degradasinya kewenangan pengadilan, degradasinya moral dan mental pengadilan di Indonesia ini, sehingga rakyat tidak bisa lagi mencari keadilan di negeri ini, karena yang menentukan keadilan adalah kepala pemerintahan atau kepala apa, nanti kita bahas. Yang pasti bukan rakyat. Rakyat hanyalah sebagai korban daripada penguasa. Salam Komursaspol, sehat selalu. Sampai ketemu di video kita berikutnya, dan gunakan akal sehat untuk melakukan apapun, dan kita tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, tidak ada provokatif. Ini hanyalah ulasan buat kecerdasan bangsa dan kritik bagi pemerintah untuk lebih baik lagi menggunakan akal sehatnya bertindak untuk kebaikan rakyat.